Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang masih setia nungguin cerita-cerita horor di Based on True Story. Dan semua cerita di sini itu adalah kisah nyata yang disampaikan sama narasumbernya sendiri ya. Dan untuk nama tempat di sini udah disamarkan semua untuk melindungi privasi dan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, yang belum klik dan subscribe, tolong diklik dan subscribe biar channel ini berkembang ke depannya. Nah, malam ini aku tuh mau nyeritain kisah masih tentang pesugihan ya. Jadi judulnya Pesugihan 1000 Siluman gitu. Jadi ini kita panggil aja narasumbernya ini Pak Heru. Nah, Pak Heru ini itu orang yang menonjol di kampungnya ya. Jadi bisa dibilang Pak Heru ini tuan tanah gitu. Jadi dia punya banyak tanah, kurang lebihnya itu 10 hektaran. Nah, tanah-tanah Pak Heru ini itu tuh ditanamin sama namanya macem-macem ya tanaman ya. Nah, salah satunya itu sawah ya. Jadi dari beberapa hektar itu terbagi, ada yang ditanami tanaman mungkin kayak singkong gitu kan, terus sayur-sayuran. Nah, ada juga yang sawah. Nah, untuk penggarapan sawah sendiri itu karena tanahnya itu luas banget, otomatis Pak Heru ini membutuhkan tenaga yang bisa untuk mengolah tanah itu biar tanah itu subur. Nah, logikanya kalau pakai tenaga manusia atau orang kan, itu kan pasti butuh tenaga yang banyak dan biayanya juga banyak dong otomatis gitu kan. Dan waktu pengerjaannya pun juga nggak bisa cepat. Namanya tenaga manusia kan terbatas. Nah, Pak Heru ini itu ngambil jalan pintas gitu karena dia nggak mau ribet. Akhirnya Pak Heru ini membuat perjanjian lah ya dengan kita panggilnya aja siluman. Jadi dia ini membuat perjanjian dengan siluman yang itu tuh tempatnya ada di bawah bukit di kampungnya dia. Nah, jadi dia membuat perjanjian 1000 siluman untuk ngebantu menggarap lahan tanahnya Pak Heru ini biar subur. Nah, jadi siluman-siluman inilah yang kerjanya itu nanti kayak macul, kayak menggemburkan tanah gitu. Jadi pas tanah itu masuk ke masa tanam, tanah itu sudah dalam kondisi subur dan menghasilkan hasil panen yang banyak. Nah, itu berlangsung beberapa tahun ya gitu. Jadi memang itu nggak dilihat sama warga desa karena memang nggak semua orang bisa ngeliat hal yang kayak gitu kan. Nah, yang bisa ngeliat itu cuma anaknya Pak Heru, Tarjo. Jadi kalau malam itu kan rumahnya Pak Heru itu kan 2 lantai. Nah, si Tarjo ini kalau ngelihat dari kejauhan dari lantai 2 itu, karena rumahnya itu menghadap ke lahan-lahannya dia itu sering lihat kayak beberapa atau bahkan bayangan-bayangan hitam yang kayak memenuhi area sawah itu kayak melakukan sesuatu gitu. Tapi Tarjo sendiri nggak berani nanya ke bapaknya kan. Cuma Tarjo ini ngebatin gitu kan, karena mungkin udah dengar desas-desus kan ya dari tetangga sekitar gitu kan. Jadi Tarjo ini cuma ya ngebatin aja gitu, nggak berani nanya ke bapaknya. Nah, suatu hari si Tarjo ini itu kan habis belanja kebutuhan pokok di kota. Karena memang posisi rumahnya si Tarjo ini terpencil dan pedalaman, jadi dia ini kalau pingin belanja kebutuhan pokok ini harus ke kota. Nah,
waktu itu dalam kondisi tuh hujan lebat banget, hujan lebat, dan ngebuat Heru ini mau gak mau neduh dong di bawah pohon gitu kan, sambil bawa semua belanjaannya. Nah, karena menurut dia itu posisinya udah hampir mau maghrib dan hujan juga belum berhenti, akhirnya Tarjo ini inisiatif untuk nekat pulang ceritanya kan. Dia untuk nekat pulang dan dia tuh sempet ngambil kayak daun pisang ya gitu untuk nutupin kepalanya kan, biar gak kena hujan gitu kan. Nah, si Tarjo ini jalan pelan-pelan gitu, dia di antara pematang sawah. Yang bagian tengahnya itu kan kadang kalau sawah itu bisa dibuat jalan kan. Nah, dia jalan pelan-pelan gitu karena memang licin dan becek gitu. Nah, samar-samar dari kejauhan ya, dalam kira-kira jarak 20 meter 25 meter lah ya, itu dia ngeliat ada segerombolan orang yang lagi kerja. Nah, mereka ini pakai pakaian hitam semua gitu kan. Nah, bulu kuduk si Tarjo nih sebenarnya merinding gitu kan, dan dia tuh yakin kalau apa yang dilihat ini sebenarnya mungkin bukan manusia gitu kan, tapi mungkin makhluk lain gitu. Nah, semakin Tarjo dekat sama mereka, karena kan Tarjo ini posisinya jalan kan di pematang sawah itu, dan dia harus pulang ke rumahnya, dan mau gak mau akhirnya dia kan makin lama makin mendekat dong sama gerombolan orang itu kan. Nah, makin deket si Tarjo ini udah gak kuat lagi nahan tubuhnya dia gitu, saking dia ketakutan dan shock kali ya gitu, sampai akhirnya tanpa dia sadar tuh dia jatuh telungkup di atas tanah yang becek gitu, antara pingsan dan gak pingsan gitu kan. Nah, karena hujan masih deres gitu kan, dan petir juga masih kenceng banget gitu, dan udah lama juga kehujanan, si Tarjo ini sampai menggigil gitu. Dan posisi dia telungkup, dia ini emang sempat ngeliat kalau banyak banget makhluk bertubuh manusia tapi kepalanya hewan, dan itu beraneka macam hewan. Itu yang ngebuat dia itu nggak bisa gerak, nggak bisa bangun gitu. Nah, anehnya mereka itu sibuk menggarap sawah milik ayahnya, Pak Heru gitu loh. Jadi kayak layaknya orang ngegarap sawah, ada yang macul, ada yang gemburin tanah gitu kan gitu. Tapi suara-suara itu tuh campur sama suara hujan. Nah, karena posisi si Tarjo ini juga masih lemes ya, belum kuat untuk ngangkat badannya dia ini juga nyium bau bangkai, tapi campur sama bau harum bunga-bungaan lah ya gitu. Wah, itu udah bikin Tarjo tuh, dia tuh pengen lari gitu, tapi dia nggak kuat itu saking takutnya, karena makhluk-makhluk itu memenuhi seluruh sawahnya Pak Heru gitu. Karena memang Pak Heru ini kan melakukan kerjasama dengan 1000 siluman yang mereka itu sebagai pekerja di lahan sawah miliknya Pak Heru. Nah, jadi si Tarjo ini udah dia udah tahu ini mungkin makhluk-makhluk yang memang sesuai perjanjian sama bapaknya ya, yang untuk ngegarap sawahnya itu. Nah, dalam kondisi masih takut, tiba-tiba Tarjo ini dengar auman yang yang dia tuh shock banget. Sama auman itu tuh berbarengan dengan suara telapak kaki itu menghentak di depan mukanya Tarjo gitu. Jadi Tarjo ini ngedenger suara auman, tapi ada langkah kaki yang mendekat ke dia, dan
dia yakin banget itu langkah kakinya ada di depannya dia gitu kan. Diberani-beraniin dong sama dia. Dan bener aja, gak jauh dari situ itu udah berdiri sosok tubuh yang emang jangkung, dan dia itu megang kayak pedang yang bengkok ya. Tapi bukan pedang gitu, mungkin alat itu yang digunakan untuk membantu menyuburkan tanahnya Pak Heru ya. Jadi si Tarjo ini pingin lari gitu, tapi nggak kuat gitu, dan makhluk itu tuh di depannya dia gitu. Dan makin lama ada suara-suara aneh dari tengah sawah tuh yang makin ramai, dan udah mulai gelap kan, dan hujan juga belum berhenti. Tarjo ini mulailah tambah takut lagi kan, karena dia ngerasa tuh kayak dia lagi dikerubutin gitu, kayak ada makhluk-makhluk yang ngerubutin di sekelilingnya dia. Tapi dia nggak berani kan untuk nengok kanan kiri gitu, karena dia udah lemes banget dan nggak punya tenaga kan. Nah, salah satu dari makhluk jangkung yang megang pedang bengkok itu tuh kayak ngomong ke rombongannya. Nah, rombongannya ini kan masih kayak ngerjain sawah itu kan. Itu entah apa yang diomongin gitu, Tarjo nggak terlalu paham juga gitu, tapi mungkin maksudnya untuk stop, ngegarap sawahnya stop gitu, dan pergi dari sini gitulah intinya gitu ya. Dan memang rombongan-rombongan itu langsung nurut ya sama laki-laki yang megang pedang bengkok itu gitu. Terus mereka sempat baris, terus habis itu hilang aja, nggak tahu hilang kemana gitu. Nah, itu yang sempat diintip sama Tarjo, makhluk yang mengaum di depannya dia itu kakinya tuh belang kuning, itu mulai pelan-pelan terangkat dari tanah ya gitu. Dan antara sadar nggak sadar akhirnya mereka pergi. Nah, disitulah Tarjo pelan-pelan mulai untuk punya kekuatan pergi dari tempat itu kan, walaupun masih lemas dan masih hujan gitu kan. Akhirnya cepet-cepet lah dia balik ke rumah gitu kan. Dia udah gak mikirin tuh badannya yang basah kena lumpur, karena kan memang dia jatuh telungkup gitu kan. Jadi dia tuh pingin langsung istirahat gitu kan, mandi, ganti baju gitu, dan dia pingin kayak ngelupain gitu aja gitu apa yang baru aja dialamin kan. Dia pingin coba tidur, tapi ya gak bisa tidur gitu. Nah, paginya Pak Heru ini ngetok kamarnya si Tarjo marah-marah. Dan Pak Heru ini ngomong, anak apa ya, lancang kamu ya gitu kan, bangun gitu kan. Jadi gara-gara kamu nih sawah nih terbengkalai gitu kan, jadi nggak ada yang ngurus gitu. Dan Pak Heru memang sempat ngomong kata-kata, gara-gara kamu saya harus memperbaharui sumpah saya gitu kan. Nah, di situ Tarjo diem aja, dan dia pura-pura lah nggak dengar bapaknya ngomong kayak gitu. Dia bingung gitu, kenapa bapaknya ini tiba-tiba marah gitu. Karena menurut Tarjo, bapaknya ini orangnya sabar gitu, dan kenapa tiba-tiba bisa semarah itu sama dia gitu kan. Tapi ya Tarjo nggak terlalu ambil pusing kan, karena dia memang juga masih trauma kan sama apa yang dia lihat kemarin. Nah, di sore harinya Pak Heru nih pergi kan. Nah, si Tarjo nih ngeliat apa aja sih yang disiapin sama Pak Heru gitu, karena Pak Heru sendiri nggak bilang dia mau pergi kemana gitu kan. Cuma yang dilihat itu kok persiapan yang disiapin Pak Heru ini aneh gitu. Diem-diem nih Tarjo kayak ngintip gitu. Dia tuh ngeliat banyak puluhan telur rebus ya, telur rebus, terus marus,
darah yang dibekukan gitu kan, terus dipotong-potong mirip kue gitu kan. Ada jantung, terus ada hati sama limpa lembu yang udah direbus gitu. Jadi mungkin itu kayak bagian jantung, hati, limpa dari kambing mungkin ya, lembu atau kambing lah ya, sejenis itu. Nah semuanya itu ditaruh di satu wadah gitu kan. Nah setelah itu dipikul sama Pak Heru tuh persiapan telur rebus dan lain-lainnya tadi kan. Cuma si Tarjo ini nggak tahu dibawa kemana hasil sajen itu ya, bisa bilang sajen itu ya, nggak tahu dibawa kemana sama bapaknya kan. Jadi dia cuma ngeliat bapaknya tuh pergi sambil bawa pikulan itu. Nah ditungguin nih sama Tarjo, kok nggak pulang-pulang gitu. Hari pertama kok nggak pulang bapaknya, hari kedua. Nah di hari ketiga Pak Heru nih datang ke rumahnya gitu. Cuma kondisi tubuhnya tuh kayak capek banget gitu. Dan yang bikin Tarjo tanda tanya, tapi dia nggak berani nanya kan, itu ada beberapa bagian di badannya Pak Heru yang kayak bekas luka gigitan gitu, tapi dalam gitu. Diberani-beraniin lah nanya ke bapaknya kan, bapak pergi kemana gitu, dan kenapa kondisinya kayak gini gitu kan. Tapi Pak Heru nih diem aja, dan dia itu nggak menjawab sepatah kata pun gitu kan. Dan Pak Heru ini juga nggak cerita apa-apa yang terjadi sama dirinya tuh sebenarnya apa gitu kan. Bahkan dia pesen sama anak-anaknya kalau nggak ngasih tahu keadaan ini sama ibunya tuh, karena ibunya kan juga lagi nginep ke rumah neneknya. Nah dia juga pesen kalau ada tetangga atau kenalan yang mau jenguk Pak Heru, bilang aja Pak Heru tuh nggak ada di rumah gitu. Jadi Pak Heru ini nggak mau diganggu dan nggak mau dijenguk. Artinya nggak boleh ada satu orang pun yang tahu keadaannya Pak Heru. Nah setelah kejadian itu, waktu kan terus berlalu gitu kan. Nah Tarjo juga udah selesai sekolah SMA-nya, ngelanjutin ke kuliah gitu kan. Terus salah satu kakaknya Tarjo juga yang perempuan udah jadi dokter gitu. Jadi semua anak-anaknya Pak Heru ini secara akademis pendidikannya juga udah selesai semua gitu kan, dengan gelarnya yang memang tinggi-tinggi semua lah ya. Untuk warga desa di sekitar situ termasuk tinggi lah ya, mereka menyelesaikan pendidikannya itu dengan rata-rata tuh semua anak Pak Heru S1 gitu sampai S2 kan. Dan pada saat itu untuk mencapai pendidikan sampai gelar S1 S2 itu di kampungnya masih sangat jarang ya, karena kan pasti mahal dan gak semua warga desa itu mampu gitu kan. Nah karena anak-anaknya ini dilihat Pak Heru udah sukses, udah udah mapan semua, juga udah Pak Heru ini udah mulai tenang gitu kalau suatu saat dia ninggalin anak-anaknya tuh udah punya bekal gitu kan. Nah sampai di situ mungkin Pak Heru ini kan melakukan kontrak gaib ya, perjanjian gaib gitu kan sama si 1000 siluman tadi kan, yang untuk ngegarap tanahnya dia gitu. Karena hasil dari tanah garapannya itu memang hasilnya tuh melimpah banget gitu kan. Selain bisa nyokolain anak-anaknya ya, dia punya kehidupan yang mapan banget kan. Nah mungkin karena waktu perjanjian dari Pak Heru ini udah habis gitu kan, dan anak-anaknya ini juga sebenarnya nggak ada yang tahu sih apa yang dilakukan Pak Heru gitu. Nah tiba-tiba Pak Heru ini pesen ke anaknya kalau mereka semua ini harus mengosongkan rumahnya sampai besok. Nah
anaknya ini otomatis nanya dong gitu, kenapa tiba-tiba tuh kok nyuruh anak-anaknya pergi dari rumah gitu dan baru boleh balik lagi besoknya gitu. Tapi lagi-lagi Pak Heru ini nggak ngejawab apa-apa gitu kan, dia nggak menjawab perkataan anaknya, dan otomatis anak ini kebingungan dong gitu. Kenapa sih mereka suruh pergi dari rumah gitu? Dan Pak Heru ini pesan ke anaknya untuk mereka semua itu kumpul di rumah Pak Dudung. Pak Dudung ini adalah orang kepercayaan ayahnya ya. Jadi Pak Heru ini punya orang kepercayaan namanya Pak Dudung. Nah, Pak Heru minta anak-anaknya untuk berkumpul di rumahnya Pak Dudung gitu kan, walaupun tetap ya anak-anaknya ini dengan 1000 pertanyaan ya, kenapa sih gitu kan. Karena mereka patuh sama ayahnya, akhirnya Tarjo, kakaknya, ya semua keluarganya pergi dari rumah itu karena sesuai dengan pesan Pak Heru. Jadi Pak Heru sendiri nih yang tinggal di rumah sendirian gitu kan. Nah, anak-anaknya udah nggak tahu nih gitu kan, akan terjadi apa dan bagaimana, nggak ngerti. Nah, besok paginya itu tiba-tiba itu warga desa itu gempar dan kaget gitu karena mereka itu nemuin badannya Pak Heru itu udah tergeletak di pekarangan rumah, itu dalam kondisi sudah tak bernyawa ya gitu. Jadi dalam kondisi Pak Heru ini sudah meninggal dunia. Nah, cuma yang bikin aneh adalah kepala dari Pak Heru atau ubun-ubunnya itu berlubang. Nah, itu kan ngebuat anaknya shock ya, karena dilihat Pak Heru juga pada saat kejadian kan rumahnya kosong. Nah, dicarilah ke rumahnya Pak Dudung gitu kan. Begitu anaknya udah sampai rumah, ya otomatis kaget ngelihat bapaknya kondisi tidak bernyawa, tetapi dalam kondisi kepala yang udah berlubang di ubun-ubunnya gitu kan. Dan kalau menurut anak-anaknya dan kebanyakan orang ngiranya Pak Heru ini jatuh dari lantai 2 gitu kan, karena sebelum kejadian ada seorang tetangga itu yang sempat ngeliat kalau pas malam harinya itu sempat ngeliat Pak Heru itu lagi duduk santai di atas kursi goyang. Itu di lantai 2 gitu, jadi di terasnya tapi di lantai 2 gitu. Jadi ada warga yang sempat ngeliat gitu. Nah, jadi mungkin mereka mikirnya Pak Heru itu jatuh gitu, tapi itu nggak sama dengan pendapatnya dari Pak Kiai atau orang yang dituakan ya, sesepuh masyarakat di desa itu tuh ngerti kalau kematian dari Pak Heru ini nggak wajar. Walaupun menurut masyarakat itu hal yang wajar, mungkin Pak Heru jatuh gitu kan. Nah, Kiai ini ngebisikin ke Tarjo gitu, kalau menurut Pak Kiai ini bukan kecelakaan biasa gitu kan, ini pasti ulah para siluman gitu kata kiainya kan. Nah, jadi kiainya ini langsung ngeh gitu kan, langsung tanggap lah dengan kondisi jenazah dari Pak Heru. Nah, jadi yang tahu bapaknya melakukan perjanjian kontrak gaib ini ya memang cuma Tarjo gitu kan. Gitu, jadi memang Tarjo ini merahasiakan ini di semua saudaranya dan ibunya gitu kan. Nah, pas dengar bisikan dari Pak Kiai ini, Tarjo baru ingat kalau dia kan beberapa tahun yang lalu beberapa kali ngeliat gitu kalau bapaknya ini menggunakan tenaga 1000 siluman kan untuk ngegarap sawah dan ladangnya itu kan, karena emang luas banget gitu. Itu ada penyesalan di dalam hatinya Tarjo gitu. Kenapa ya dia tuh gak sempat berbuat sesuatu untuk nyelamatin nyawa ayahnya gitu. Jadi seandainya
Tarjo mungkin tanggap atau mungkin sempat ngebuat ayahnya itu untuk menghentikan perjanjian itu, mungkin aja ayahnya masih hidup sampai sekarang kan. Itu di pikirannya Tarjo gitu. Tapi karena udah ayahnya juga udah meninggal, mau gak mau kan Tarjo harus mengikhlaskan kan. Nah Pak Kiai ini pesen ke anak-anaknya, ini Pak Heru ini harus dikuburkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk urusan pemandian jenazah itu biar Pak Kiai sendiri yang memandikannya gitu. Nah, dan semua anak-anak Pak Heru pun setuju ya gitu kan. Nah, ketika memandikan jenazahnya Pak Heru, itu memandikannya kan sambil ditemenin sama Tarjo ya. Nah, Tarjo ini ngeliat Pak Ustadz ini masukin kapas ya, yang udah dikasih rempah sama raja. Nah, karena ubun-ubun Pak Heru ini bolong, jadi kapas itu dipakai untuk nyumpel. Jadi disumpel di ubun-ubun yang bolong itu. Walaupun Tarjo sendiri nggak tahu ya maksudnya itu apa. Nah, selesai acara pemakaman itu kan, dilihat Tarjo itu Pak Kiainya itu mandang ke arah kaki bukit gitu, dan emang sempat ngomong kemungkinan disitulah arwah-arwah manusia yang mungkin ditawan sama penguasa bukit itu ya, atau yang bisa dibilang penguasa 1000 siluman gitu. Nah, namanya perjanjian kontrak gaib itu kan pasti ada timbal balik kan. Jadi kalau mereka membantu kehidupan manusia di dunia, entah untuk penglarisan, untuk pesugihan, apapun itu, otomatis ketika manusia itu mati, kan gantian. Wallahu alam ya, mungkin gantian manusia itu harus membayar apa yang sudah dilakukan para didemit-didemit itu di dunia, dan manusia itu harus membayar ketika sudah mati juga untuk bekerja di alamnya mereka. Karena gak ada yang gratis di dunia ini gitu kan. Ketika minta bantuan, otomatis kita pun juga harus siap untuk membantu juga di alam sana. Dan mudah-mudahan dari cerita ini bisa diambil hikmahnya. Jadi jangan sekali-sekali meminta bantuan kepada selain Allah gitu kan. Mudah-mudahan gak ada lagi yang melakukan perjanjian kontrak-kontrak gaib lah yang bersifatnya untuk duniawi, karena sia-sia aja itu kan. Terima kasih yang setia dengerin di channel Based on True Story. Ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.